Semangat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke mempelajari bagaimana konsep nilai mutlak. Kalau kemarin kita sudah belajar bersama tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang kita mulai masuk ke konsep nilai mutlak. Yang akan kita pelajari ada beberapa. Yang pertama yaitu konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu konsep nilai mutlak. Ada 3 subtema, yaitu yang pertama konsep nilai mutlak suatu bilangan, yang kedua yaitu sifat-sifat nilai mutlak, yang ketiga fungsi nilai mutlak. Nah, yang pertama ini adalah konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak dari sembarang X anggota bilangan real dinotasikan dengan mutlak X. Dibacanya nilai mutlak dari X. Jadi ada garis 2 yang mengapit X, itu dibacanya nilai mutlak dari X. Didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X itu sama dengan yang pertama, jika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X. Yang kedua, jika X kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan min X. Contohnya, mutlak 5 sama dengan 5. Karena 5 yang berada di dalam tanda mutlak itu bilangan positif, maka mutlak 5 sama dengan 5. Contoh lagi, mutlak min 9. Nilai mutlak dari min 9. Karena di dalam tanda mutlak itu min 9 kurang dari 0, maka nilai dari mutlak min 9 sama dengan negatif dikali min 9 sama dengan 9 positif. Jadi mutlak min 9 sama dengan 9. Sampai di sini dipahami dulu. Yang kedua yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari min X sama dengan nilai mutlak dari X. Yang kedua, nilai mutlak dari X sama dengan X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak dari X dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keempat, ada beberapa poin. Untuk sembarang X dan Y anggota bilangan real berlaku sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak dari Y dikurangi X. Yang kedua, nilai mutlak dari X kali Y sama dengan nilai mutlak dari X dikali nilai mutlak dari Y. Jadi di sini tanda mutlaknya bisa dipisah. Yang ketiga, hampir sama dengan yang nomor 2, nilai mutlak dari X dibagi Y sama dengan nilai mutlak dari X dibagi nilai mutlak dari Y. Jadi mutlaknya dipisah, atas bawah boleh, dengan catatan bahwa Y sebagai penyebut tidak sama dengan 0. Yang keempat,
nilai mutlak dari X ditambah Y kurang sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak dari X dikurangi nilai mutlak dari Y kurang sama dengan nilai mutlak dari X min Y. Demikian sifat-sifat dari nilai mutlak. Selanjutnya yaitu fungsi nilai mutlak. Jadi di sini kita mempelajari dulu apa itu nilai mutlak ya. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Jadi ada variabel, ada tanda mutlak. Disebut sebagai fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak dari X. Definisinya masih sama dengan konsep nilai mutlak yang di depan tadi. Yaitu apa? Mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0 atau yang di dalam tanda mutlaknya negatif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b, yaitu jika yang di dalam mutlak yaitu ax plus b lebih besar sama dengan 0 atau bilangan positif dan 0, maka mutlak ax plus b sama dengan ax plus b sendiri tetap ya. Tetapi jika mutlak ax plus b di dalam tanda mutlaknya ax plus b kurang dari 0 atau bilangan negatif atau bernilai negatif, maka mutlak ax plus b sama dengan negatif dari ax plus b atau nilainya sama dengan min ax min b. Jadi kita kalikan dengan bilangan negatif. Contohnya, nih sekarang kita ke contoh supaya lebih jelas. Dari konsep nilai mutlak, dari sifat-sifat nilai mutlak, kita contohkan. Di sini diketahui nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan min 2. Maka kita akan menghitung nilai mutlak dari A kali B. Berarti sama dengan A-nya kita ganti 5, B-nya kita ganti negatif 2. Mutlak dari 5 dikali negatif 2 sama dengan, kita kalikan 5 kali min 2-nya yaitu min 10. Jadi sama dengan min 10 sama dengan, karena di dalam tanda mutlak bernilai negatif, min 10 adalah bilangan yang kurang dari 0, maka ketika mutlaknya hilang, nilainya sama dengan negatif dikali negatif 10, yaitu 10 positif ya. Contoh yang kedua sama ini ya, penggunaan sifat. Kalau yang di atas AB di dalam tanda mutlak, yang kedua ini kita bisa tanda mutlaknya. Nilai mutlak A kali nilai mutlak dari B sama dengan, berarti nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari min atau negatif 2 sama dengan nilai mutlak dari 5 yaitu 5 dikali nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Karena di dalam tanda mutlaknya adalah bilangan negatif, maka supaya ini ya, kita hilangkan negatifnya itu dengan definisi tadi. Karena di dalam tanda mutlaknya negatif, maka jadi apa? Negatif kali negatif 2, yaitu sama dengan 2.
sehingga diperoleh 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, begitu pula dengan contoh yang ketiga. Nah, ini membuktikan sifat ya, bahwa mutlak dari A plus B itu nanti tidak sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nih, bisa dilihat di sini di contoh. Dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 2, maka mutlak dari A plus B, yaitu mutlak dari 5 ditambah min 2 sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 sama dengan 3. Sedangkan ketika tanda mutlaknya dipisah, mutlak A ditambah mutlak B, maka nilainya sama dengan mutlak 5 ditambah mutlak dari min 2 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, di sini kita akan lihat bedanya. Ya, ada 2 di sini. Ini, sedangkan di sini mutlak min 2-nya jadi berapa? Jadi positif 2. Kalau di sini berarti kita ini tambahkan dulu, yang atas ini tambahkan dulu. Mutlak A plus B sama dengan mutlak 5 ditambah negatif 2. Jadi di dalam tanda mutlaknya kita operasikan dulu. 5 ditambah min 2 sama dengan 3 nih. Sedangkan yang bawahnya mutlak A ditambah mutlak B sama dengan mutlak 5-nya, mutlak 5 sendiri, yaitu 5 ditambah mutlak 2-nya jadi positif 2, sehingga berbeda nilainya. Ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kelima. Nilai dari mutlak A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tinggal kita masukkan. Di sini mutlaknya milik semua, jadi kita operasikan dulu yang di dalam tanda mutlak. 5 dikuadratkan dikurangi min 2 dikurung dikuadratkan, kita hitung dulu, baru nanti kita mutlakkan. 5 kuadrat sama dengan 25, min 2 kuadrat sama dengan 4, berarti 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Nilai mutlak dari 21 sama dengan 21, karena di dalam tanda mutlak sudah positif, berarti sama dengan dirinya sendiri. Contoh yang terakhir, nilai mutlak dari 2B dikurangi 4 sama dengan mutlak dari 2 dikali negatif 2 dikurangi 4. Nah, ini perhitungan biasa, tetapi harus kita hitung sesuai kaidah operasi ya, operasi perhitungan. Kalau ada operasi kali, maka harus kita kalikan dulu. Jadi ingat, kalau di SD itu ada istilah pipolondo ping porolan sudo. Jadi kali dulu, bagi, tambah, baru kurang. Ini ya, kalau tidak ada kurung-kurung, kita dahulukan dulu kali. Jadi di sini 2 kali min 2 dulu, min 4 atau negatif 4 dikurangi 4. Jawabnya yaitu negatif 8 di dalam tanda mutlak. Karena di dalam tanda mutlaknya negatif, maka harus kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif 8, hasilnya adalah 8. Nah, itu adalah contoh-contoh dari operasi pada pengoperasian yang memuat tanda mutlak. Ada tanda mutlaknya. Nah, sekarang ke contoh 2. Nih, nilai mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif 5X untuk nilai X kurang dari min 2 sebagai berikut.
Karena yang diminta adalah X kurang dari negatif 2, X kurang dari negatif 2, maka mutlak X-nya sama dengan min X. Kenapa? Karena X kurang dari negatif 2 artinya X adalah bilangan negatif. Kalau X-nya bilangan negatif, maka mutlak X-nya tadi apa? Sama dengan negatif X. Dan mutlak negatif min 5 sama dengan min 5X. Sehingga nilai dari mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif min 5X sama dengan mutlak X nya jadi min X ditambah 2 kali mutlak X tadi jadi min X ditambah mutlak min 5X sama dengan min 5X, sehingga diperoleh berapa? Min X ditambah min 2X ditambah min 5X itu sama dengan negatif 8X. Jadi nilai dari mutlak X ditambah 2 kali mutlak X ditambah mutlak negatif 5X untuk X yang kurang dari min 2 adalah negatif 8X.